Selamat siang Ibu Dwi Kuntari dan Ibu Rohmawati. Selamat siang Pak Thomas. Apa Selamat siang Bu kabarnya Rohma. hari ini Ibu-ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Bu Gimana Pak Rohma, Thomas, sehat juga? kabar saya baik dan sehat Ibu. Ibu Rohma gimana kabarnya? Ibu Rohma kabarnya gimana? Selamat siang, Bapak Thomas. Iya. Siang Ibu, kabarnya gimana Bu Rohma? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Selamat datang di ruang virtual pada siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Saya Thomas sebagai supervisor. Kemudian Alhamdulillah Ibu baik, Pak, sehat. ya, Ibu Dwi Kuntari sebagai coach dan Ibu Rohmawati sebagai coachee. Kita semua di sini sebagai mitra ya Bapak Ibu, sehingga kita Sehat, bisa Pak. Iya Ibu, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan supervisi coach akademik ini Sehat, Pak. iya Ibu Rohma, dalam keadaan yang baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, saya ingin menanyakan kepada Ibu Kuntari, Ibu Dwi Kuntari sebagai coach. Kompetensi coaching itu ada 3 ya Ibu, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu, apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan? Baik Pak Thomas. Pada coaching kali ini saya kepingin mengembangkan kompetensi coaching dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak, Iya. atau dalam pertanyaan berbobot. Oke. Itu yang ingin saya kembangkan. Iya. Karena saya butuh sekali untuk menggali. Ya, kira-kira Ibu memilih mengajukan pertanyaannya berbobot, kenapa Ibu? Biar nanti coachee bisa secara gamblang saya bisa mencari sebenarnya apa yang sudah ada di dalam coachee, dalam pemikiran-pemikiran dan ide-ide coachee yang sudah ada. Jika saya nanti bisa mengembangkan pertanyaan berbobot, maka saya bisa mengorek atau menggali apa yang sudah ada dalam diri coachee. Ya, kira-kira Ibu, indikator pencapaian yang ingin dari tujuan yang ingin dikembangkan pada siang hari ini Ibu? Indikator yang ingin saya capai, nanti saya bisa melihat coachee menceritakan semua apa yang dia hadapi atau peristiwa yang dia alami, tapi di satu sisi beliau juga bisa nanti mencari atau menemukan solusi dari pikiran dan dari ide gagasan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dwi Kuntari untuk bisa mengcoaching Ibu Rohmawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu Dwi Kuntari. Baik, terima kasih Pak Thomas. Ibu Rohmawati. Halo, Assalamualaikum Ibu Rohmawati. Selamat siang. Tapi mudah-mudahan Bu Rohma masih harus tetap stabil ya Bu, jangan sehat, lemes ya Bu. Ya. Gimana Bu Rohma? Ya. Ini Bu, Ibu ada waktu sebentar? Oh, iya Bu. Siap Bu. Iya, Bu. Sepertinya Ibu ingin ini Ini, ya. Bu. Ingin Ibu ada waktu sharing dengan saya ya, bercerita. untuk saya hari ini? Boleh, boleh. Ada Bu, ada sekali. Silakan. Saya siap Bu mendengarkan cerita Ibu. Iya, Bu. Monggo, Bu Rohma. Iya. Gini, Bu. Apa namanya? Ini saya lagi bingung dan lagi pusing banget ini. Oh, begitu. Kenapa Ibu? Iya, Bu. Ini saya lagi dalam keadaan bingung, terus juga pusing karena juga banyak tugas. Ya, lagi pusing, banyak pekerjaan, kemudian di kelas juga anak-anak kurang begitu aktif, ya banyak saya sampaikan. Jadi akhirnya saya merasa gimana gitu ya, pusing sendiri, bingung. Kira-kira gimana ya Bu?
Oh, begitu. Bu Rohmah merasa kondisi saat ini itu sudah dalam diri Bu Rohmah sendiri lagi kurang eh, stabil, lagi banyak tugas. Tetapi di satu sisi juga tadi yang saya dengar dari Ibu, anak-anak Ibu lagi kurang fokus juga belajar di kelas Ibu, begitu. Jadi yang ingin Bu Rohmah dapatkan dari percakapan coaching kita siang ini, kira-kira apa Bu Rohmah? Bu Rohmah? Bu Rohmah? Bu, saya ingin ya ada sedikit. Iya, Bu. Iya, ya suara saya kedengaran, Ibu? Iya, Hmm, kedengaran. ini, Bu. Monggo. Ya, ini dari ini saya ingin ya mendapat berbagi keluh kesah dan setelah saya menceritakan berbagai permasalahan saya berharap saya bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar untuk permasalahan saya, Ibu. Oh, begitu. Mudah-mudahan ya Bu Roma, yang penting kita ngobrol santai, kita saling sharing, saling berbagi. Mudah-mudahan tujuan itu bisa tercapai. Eh, Coba Bu Roma, silakan Bu Roma bercerita apa yang ingin Bu Roma ceritakan. Silakan. Ya, Ibu. Jadi kan ini kerjaan saya juga masih banyak. Kemudian ketika saya masuk ngajar di kelas itu anak-anak itu ketika saya ngajar mereka tidak fokus pada saya. Ya mereka kadang asik ngobrol sendiri. Kemudian motivasi untuk belajar itu juga kurang. Anak-anak ya tidak mau diajak untuk mereka berkreatif. Selain itu juga ya pokoknya mereka kadang ribut sendiri di kelas tanpa memperhatikan saya yang sedang menjelaskan materi di depan, Bu. Eh, Bisa Bu Rohmah ceritakan secara lebih spesifik eh, perlakuan putra-putri Ibu seperti apa, tidak memperhatikannya, tidak fokusnya, bisa Ibu ceritakan sedikit? Jadi ketika saya menjelaskan pelajaran di depan kelas, dan anak-anak itu malah asik ngobrol sendiri, nggak fokus dengan pelajaran yang saya ajarkan. Kemudian motivasi mereka itu kurang untuk belajar. Ada yang terlambat, ada yang sering izin ke belakang ketika pelajaran. Terus dari nilai-nilai mereka juga turun dan dalam pengerjaan tugas hanya beberapa persen yang aktif mengumpulkan, Ibu. Begitu. Jadi ternyata Ibu Rohmah mendapatkan kondisi di mana anak-anak Bu Rohmah di kelas itu banyak hal yang membuat justru secara kemampuan mereka juga nilainya juga turun. Bu Rohmah sendiri kira-kira kondisi seperti ini, kira-kira kesempatan apa yang Ibu Rohmah dapat agar anak-anak itu paling tidak bisa kembalilah seperti yang Bu Rohmah inginkan. Saya kan pinginnya anak-anak itu mendengarkan ketika saya sedang menjelaskan, kemudian mereka bisa berkreasi, berpikir kritis itu. Jadi kan kalau berpikir kritis nanti mereka bisa jadi kreatif, kemudian itu tugas-tugas juga mereka kumpulkan, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang ngobrol sendiri di kelas. Jadi saya ingin sekali kelas saya itu berjalan dengan ya paling enggak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu, Ibu. Oke, ya, tadi saya sempat menangkap bahwa Ibu menginginkan putra-putri Ibu itu berpikir kreatif, bernalar kritis. Kira-kira menurut Bu Rohmah, kondisi seperti itu atau berpikir kreatif dan bernalar kritis, gambarannya seperti apa ya Bu Rohmah?
Bu Rohmah menginginkan anak-anaknya berpikir kreatif dan bernalar kritis itu kondisi seperti apa yang Ibu inginkan kira-kira? Ya, mereka bisa belajar sendiri tanpa harus diperintah gitu. Kemudian menyelesaikan segala sesuatunya itu dengan cara yang cepat berpikir mereka tanpa harus dituntun terus setiap waktunya. Jadi mereka berusaha untuk mengerjakan sesuatu sendiri, punya inisiatif gitu, Bu. Begitu Bu Rohmah. Apakah Bu Rohmah bagaimana Bu Rohmah sudah berinteraksi dengan anak-anak untuk mengkonfirmasi atau membicarakan masalah tersebut apa belum Bu Rohmah? Apakah Bu Rohmah ada kesempatan untuk membicarakan itu terhadap anak-anak dan kemungkinan-kemungkinan yang anak-anak bisa memberikan satu gambaran agar Bu Rohmah bisa membawa mereka ke kondisi yang seperti itu? Kesempatan untuk saat ini belum sepenuhnya nanti, tapi mungkin nanti akan saya coba untuk Bapak berbicara dengan anak-anak didik saya, apa yang mereka inginkan, agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan, Ibu. Mungkin nanti saya Hmm, ya ada waktu sendiri untuk cerita sama mereka, apa keluh kesahnya mereka, apa yang mereka inginkan untuk pembelajaran agar bisa menjadi termotivasi anak-anak untuk ikut pelajaran, lebih mandiri dan kreatif gitu. Bagus sekali Bu Rohmah. Ya, ketika nanti Bu Rohmah ingin berinteraksi dengan mereka, menanyakan atau mengkonfirmasi, itu menurut saya sangat bagus. Dan kira-kira Bu Rohmah, kondisi seperti apakah yang sekarang ada di kondisi Bu Rohmah? Jika kita asumsikan dengan rating angka 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang Bu Rohmah sekarang sedang hadapi ada di posisi berapa Bu Rohmah? Kalau untuk saat ini, kalau diukur angka itu sangat sulit ya Bu, karena kan kita tidak bisa mengukur segala sesuatunya itu dengan angka. Tapi kalau berdasarkan angka ya mungkin masih di bawah 5 antara 4 sampai 5 gitu Bu. Jadi belum Begitu. sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Begitu. Nah, Ibu Rohmah sendiri bagaimana? Menginginkan posisi Ibu, posisi kondisi yang sekarang untuk merubah menjadi lebih baik itu, Ibu menginginkan kondisi ideal yang seperti apa? Atau di mana kira-kira? Ya saya ingin apa? Yang pertama tentunya saya ingin memperbaiki dari diri saya sendiri ya Bu. Dengan apa mengembangkan berbagai macam media yang mungkin saya kuasai, khususnya dengan yang berbasis IT gitu. Pembelajaran agar lebih menarik dan interaktif, mungkin saya akan buat dengan PowerPoint interaktif atau media-media pembelajaran dengan memberikan kuis mereka misalnya kayak menggunakan media Menti atau Kahoot gitu ya Bu ya. Kemudian apa ya saya mengeksplor mereka untuk mencari mereka sumber-sumber dari internet itu tanpa selain dari buku teks atau buku panduan yang bisa mereka gunakan. Bagus sekali Bu Rohmah rencananya nanti pasti saya yakin anak-anak akan tertarik Bu kalau Bu Rohmah pasti akan melaksanakan itu. Insya Allah anak-anak akan lebih tertarik dan nanti akan lebih interest lagi, akan lebih antusias lagi. Nah, Bu Rohmah, untuk mewujudkan cita-cita Bu Rohmah itu kemungkinan pastinya namanya sesuatu yang akan dikerjakan biasanya akan ada sedikitlah bagaimana atau gambaran seperti apa jika ada hambatan atau kendala yang dialami Bu Rohmah dalam mewujudkan tujuan tersebut. Ya, mungkin saya akan terus belajar ya Bu untuk mengatasi semua kendala itu, terus belajar dan menggali potensi dari diri saya, juga menggali berbagai macam informasi
bagaimana saya bisa mengajar anak itu dengan baik, mungkin sesuai dengan nanti arah dari kurikulum kita yang baru ini, pembelajaran yang berpihak kepada anak itu, Bu. Oke, kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi tujuan Bu Rohmah ingin menjadikan anak-anak kembali menjadi anak-anak yang lebih kritis, lebih antusias terhadap pembelajaran di kelas Bu Rohmah. Kira-kira kendala atau hambatan yang bisa mengganggu kondisi tersebut itu apa Bu Rohmah? Apa Bu Rohmah bisa menceritakan kira-kira beberapa atau gambaran hambatan atau kendala? Untuk hambatan atau kendala mungkin kita kembali dari motivasi anak yang kurang itu. Biasa motivasi anak yang kurang ini yang bisa menjadi kendala yang harus lebih dahulu saya tingkatkan ini untuk motivasi anak gitu. Ya, berarti kira-kira tadi Bu Rohmah menyampaikan bahwa kendalanya biasanya ada di motivasi anak. Kira-kira langkah Bu Rohmah untuk hal tersebut atau untuk mengembalikan motivasi anak, kira-kira wujud atau langkah yang ingin Bu Rohmah lakukan itu apa Bu Rohmah? Untuk meningkatkan kembali motivasi anak, ini saya punya pikiran ya pertama mungkin nanti ketika pembelajaran saya akan menyelipkan sedikit dengan kegiatan ice breaking, itu kan mungkin mereka bosen itu ya. Jadi akan selip Bagus. dengan ice breaking atau brainstorming, kemudian untuk KSE itu ya, keterampilan sosial emosional di stop itu Kak, tarik nafas, hembuskan, kayak itu kan mungkin juga untuk mengolah emosi baik siswa maupun saya sendiri. Kemudian ini juga saya bisa meningkatkan motivasi mereka dengan menggunakan media pembelajaran yang lagi viral di kalangan anak-anak itu ya, seperti kayak menggunakan pembelajaran dengan media video TikTok atau reel Instagram ataupun juga dengan media-media yang lainnya yang masih bisa saya gali terus Ibu. Ya, rencananya juga bagus sekali Bu Rohmah. Nah, media-media sosial atau ya seperti TikTok ataupun media sosial yang lain yang Ibu nanti akan pilih. Nah, yang jadi kira-kira yang jadi yang jadi gambaran Bu Rohmah bahwa anak-anak nanti akan menggunakan media itu merupakan suatu kekuatan yang Bu Rohmah punya ya. Nah, kira-kira Bu Rohmah rencana ke depan untuk mencapai tujuan setelah Bu Rohmah mempunyai gambaran-gambaran seperti itu, berarti kira-kira Bu Rohmah mau melakukan langkah-langkah seperti apa Bu Rohmah? Tentunya saya kembali ke diri saya sendiri untuk meningkatkan potensi diri saya. Setelah saya merasa yakin, saya akan mengajak anak-anak untuk memanfaatkan media tersebut supaya mereka lebih tertarik dan bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya. Begitu ya. Oke, bagus sekali Bu Rohmah. Nah, kira-kira untuk menerapkan langkah atau berarti bisa dikatakan strategi ya Bu Rohmah itu, kira-kira Bu Rohmah ingin memasang target, kira-kira jangka waktunya itu mau seperti apa Bu Rohmah? Kalau target kan kita tidak bisa menargetkan secara pastinya, yang penting kita berusaha dulu. Berusaha ya paling enggak dalam waktu 1 minggu itu ada sedikit perubahan yang terjadi, baik itu dari semangat mereka, itu kan harus perlahan-lahan tentunya tidak mungkin dengan waktu yang instan, harus butuh proses terlebih dahulu ya paling enggak dalam waktu seminggu ada sedikit perubahan dari mereka, kemudian dalam 1 bulan itu mungkin bisa ada 50% peningkatan dari mereka. Ya, oke. Berarti kira-kira ukuran keberhasilan yang Bu Rohmah ingin capai atau sesuai keberhasilan yang sudah direncanakan sesuai rencana aksi nyata Bu Rohmah, itu ukuran keberhasilannya itu seperti apa Bu? Ukuran
dengan keberhasilan ya berarti anak-anak kembali bersemangat lagi di kelas, fokus dengan pelajaran saya. Ketika saya masuk, mereka sudah siap untuk menerima pembelajaran, tidak ada lagi yang ngobrol gitu. Jadi mereka bisa kreatif dalam menyelesaikan tugas mereka tanpa harus selalu diingatkan untuk tugasnya. Pokoknya mereka bisa lebih fokus lagi dengan pembelajaran saya dan motivasi mereka bisa meningkat. Bagus sekali. Bu Rohmah, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu ingin lakukan ketika Ibu ingin menyelesaikan atau ingin menghandle segala hambatan ataupun kendala-kendala yang mungkin akan terjadi, Bu Rohmah? Tentunya itu tidak bisa saya laksanakan sendiri, Bu. Saya harus berkolaborasi dengan anak-anak terlebih dahulu untuk melihat karakter dan potensi yang ada di diri mereka. Saya harus berkolaborasi dengan mereka. Kemudian nanti kalau anak-anak udah jalan, nanti saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya. Bagus sekali. Artinya berarti tadi yang saya tangkap, jadi Bu Rohmah ingin selalu pokoknya mengkomunikasikan dengan anak-anak, dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira itu satu bagian yang memberikan satu harapan untuk agar kembali. Kira-kira Bu Rohmah, apakah ada faktor lain, unsur lain atau pihak lain yang bisa dijadikan oleh Bu Rohmah untuk namanya membantu Bu Rohmah dalam mencapai target tujuan Bu Rohmah itu? Ya, sebenarnya yang pertama adalah diri saya, kemudian tadi peserta didik dan seluruh elemen yang ada di sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah, ekosistem sekolah itu mungkin bisa saya ajak kerjasama agar tidak hanya di kelas saya saja yang terjadi perubahan, tapi di lingkungan sekolah itu juga ada perubahan yang terjadi, Bu. Ya, ya bagus. Berarti yang saya tangkap tadi, Bu Rohmah ingin melibatkan seluruh komponen sekolah biar bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan apa yang sedang terjadi. Begitu ya Bu Rohmah ya. Terus kira-kira kan akan melangkah bersama berarti insya Allah ya untuk menyelesaikan semuanya. Kira-kira komitmen apa Bu yang Ibu akan yakini, yang Ibu akan terapkan terhadap rencana itu, Ibu? Ya tentunya saya tetap pada itu keyakinan saya untuk tetap meningkatkan motivasi anak-anak dan juga motivasi dari diri saya sendiri, itu yang paling penting. Karena kalau motivasi sudah ada, itu nanti akan yang lainnya akan mengikuti dengan sendirinya, Ibu. Begitu ya. Bagus sekali Bu Rohmah. Kira-kira setelah coaching ini, apa yang ingin Bu Rohmah tindak lanjuti terhadap rencana-rencana, terhadap target-target Bu Rohmah untuk menyelesaikan semua ini, Bu Rohmah? Ya, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan menerapkan apa yang tadi saya utarakan, kayak menggunakan media sosial, memberikan salah satu tugas, silahkan upload menggunakan media TikTok atau Reel di Instagram. Untuk dalam waktu dekat mungkin setelah dari ini saya akan langsung menerapkannya di kelas itu. Oh, langsung ya, tancap gas biar nanti agar segera terwujud ya. Oke, Bu Rohmah, bisakah Bu Rohmah memberi gambaran kesimpulan tentang coaching kita pada siang hari ini? Kira-kira Bu Rohmah seperti apa kesimpulan yang Ibu dapatkan dari coaching kita siang ini? Ya, Bu. Ya, ini dari kegiatan kita hari ini yang tadinya saya merasa masih sedikit pusing gitu ya karena permasalahan yang saya hadapi ini agak sedikit ada beban yang terangkat Ibu karena saya bisa bercerita, ada yang mau mendengarkan dan juga dari kegiatan atau cerita ini saya bisa menghasilkan ide-ide
yang mungkin bisa nanti langsung saya terapkan di sekolah. Jadi saya merasa sedikit agak lega gitu, karena apa yang saya rasakan yang menjadi sesuatu yang mengganjal di hati saya ini sudah sedikit mencair gitu karena pertemuan siang kita hari ini, Ibu. Iya, bagus ya. Terus yang didapat dari coaching ini, Bu, berarti kira-kira gambarannya seperti apa? Apakah Ibu menemukan di samping kelegaan, apakah Ibu menemukan hal-hal yang bisa diambil atau ditarik sebagai mungkin kesempatan untuk menyelesaikan semua ini, Bu? Ya, jadi saya dengan ini saya bisa menemukan solusi yang mungkin saya pikir baik untuk saya dan juga anak-anak di kelas saya, dan juga saya bisa menemukan atau bercerita dengan orang yang tepat yang bisa memberikan saya masukan, bisa membangkitkan lagi semangat saya untuk bisa terus berusaha untuk menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak didik yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, Ibu. Ya, bagus sekali Bu Rohmah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rohmah. Saya juga nanti bisa belajar dari peristiwa atau dari kasus yang Ibu Rohmah rasakan sekarang. Barangkali nanti suatu ketika atau mungkin malah ini juga sering terjadi, tetapi dalam versi yang agak berbeda. Terima kasih Bu, coaching kita siang hari ini. Semoga Bu Rohmah bisa menyelesaikan semuanya. Karena Bu Rohmah punya ide-ide yang cemerlang. Saya banyak belajar juga dan tetap semangat Bu Rohmah. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan tidak segera berkelanjutan. Peristiwa yang Bu Rohmah alami segera dapat solusi dan segera sukses apa yang Ibu inginkan, apa yang Ibu cita-citakan. Ya, Amin. terima kasih Bu kasih, Bu. Rohmah. Ya, terima kasih, Ya, Bu, atas waktunya. ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada salah. Ya, wassalamualaikum Ya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih atas percakapan coaching pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dwi Kuntari sebagai coach. Yang pertama, kira-kira apa yang sudah berjalan baik Bu selama proses coaching yang tadi baru Ibu lakukan? Ya, yang sudah berjalan baik, alhamdulillah Pak Thomas. Saya bisa mendengarkan dengan seutuhnya. Bu Rohmah juga bisa merespon dan bisa Bu Rohmah juga dengan antusias menceritakan apa yang beliau rasakan dari peristiwa yang beliau alami. Kemudian Bu Rohmah juga bisa menceritakan ternyata beliau juga bisa menemukan segala sesuatunya dari permasalahannya, kemungkinan solusi-solusinya, kemungkinan strateginya, kemungkinan bagaimana cara menghadapi hambatan yang beliau hadapi, dan faktor-faktor yang beliau bisa ajak kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Artinya ternyata beliau juga bisa untuk mengemukakan dan menyelesaikan apa yang sedang beliau alami. Begitu Iya, Pak? iya Ibu. Kemudian Bu, apa yang masih perlu diperbaiki Bu selama proses coaching tadi berlangsung? Mungkin yang masih saya perlu perbaiki itu bagaimana saya bisa lebih dalam lagi menggali apa yang harusnya lebih keluar dari coach saya. Nah, Iya. mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih lagi, yang lebih luas lagi, lebih berbobot lagi, mungkin terus kepingin saya kembangkan agar coach bisa dengan lebih leluasa lagi, lebih gamblang lagi, saya bisa mengambil atau menarik atau menggiring beliau bisa menemukan lebih dalam lagi. Begitu Pak? Iya Ibu, selama proses observasi tadi pun saya melihat bahwa Ibu sebagai coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah sesuai dengan alur Tirta, tidak menyudutkan, tidak langsung memberi solusi, kemudian Ibu sudah juga cukup bagus sudah mendengarkan yang secara aktif, kemudian tidak menggurui ataupun yang lainnya. Kira-kira keterampilan coaching yang mana lagi Ibu yang masih perlu ditingkatkan lagi? Berarti saya ingin lebih fokus lagi juga Pak
karena keterampilan coaching yang mendengarkan aktif itu memang perlu terus agar konsentrasi, berarti mungkin saya harus lebih konsentrasi untuk lebih bersimpati dan berempati agar lebih dekat lagi, agar lebih keluar lagi, agar saya juga tidak kesulitan, tidak terlalu lama menangkap apa yang harus saya respon langsung dari coach saya, gitu Pak. Iya, iya. Mungkin sekedar saran saja juga ketika kita menanyakan keterampilan yang berbobot pun menggunakan ini Bu, kalimat-kalimat yang jawabannya tidak tertutup. Artinya iya, tidak. Itu mungkin juga sekedar Betul. saran saja sehingga kita bisa menggali potensi yang menggali informasi yang ada pada diri Koci. Terima kasih Bu Dwi Koci, Kuntari. Saya ingin bertanya sama-sama. kepada Ibu Rohmawati sebagai Koci. Kira-kira Bu, apa perasaan Ibu selama proses coaching tadi berlangsung? Ya, saya selama tadi proses coaching berlangsung, saya merasa senang ya Pak, karena di proses coaching tadi saya merasa dihargai, dianggap ya Ibu Dwi fokus dengan apa yang saya rasakan, dengan permasalahan saya, mendengarkan dengan baik itu, dan dengan keadaan Bu Dwi yang mendengarkan dengan baik permasalahan saya, akhirnya saya bisa menemukan apa yang selama ini saya inginkan atau solusi dari permasalahan saya, sehingga apa yang saya rasakan yang tadinya berat itu mengganjal di hati itu ada sedikit mencair dengan pertemuan saya dengan Bu Dwi Kuntari siang hari ini Pak. Sangat terlihat Ibu. Tadi juga atas percakapan coaching tadi saya juga merasakan tadi Ibu Dwi dengan sabarnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyudutkan, rileks dan yang lain-lain. Terima kasih Ibu. Demikian percakapan coaching supervisi akademik pada siang hari ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Terima kasih, saya akhiri Ibu ya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih juga Pak Thomas. Sehat selalu. Terima kasih.